sama-sama menikmati akan hadirat Tuhan pagi dan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Katakan sekali lagi. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Kami rindu Tuhan. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Sekali lagi katakan. Ku cinta Kau Yesus, amin. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Raja, Engkau Allah dan Rajaku, kasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. Tuhan, Kau kekasih dalam jiwa kami, hidupku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan ku cinta, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Tuhan, Engkau Allah dan Raja.
Raja kami Tuhan, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah kami. Engkau Allah dan Raja-Ku. Amin. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Kau kekasih jiwa kami, ini rindu kami bertemu-Mu Tuhan. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Mari pulihkan kami hari demi hari, serupa dengan-Mu. Haleluya. Biar kami menikmati akan hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang siap diberkati, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih aplaus dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Di tengah-tengah kita telah hadir hambanya Pendeta Muda Hendy dan juga keluarga Bapak Ibu Minggus beserta anak. Boleh aplaus sekali lagi buat beliau-beliau yang sudah kirim ke tempat ini. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan, menikmati akan hadirat Tuhan. Mari katakan sama-sama, Tuhan, kalau kami bisa sampai hari ini menempati Tuhan akan setiap hari demi hari, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari katakan, Engkau Tuhan, Engkaulah kuatku.
Tuhan pujikan ini. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari sama-sama katakan Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu. Mari pandang wajah Tuhan. Haleluya. Pertolongan datang dari-Mu. Mari peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu. Kami mau berseru Tuhan. Pertolongan. Kami mau akui Engkau Tuhan pagi siang ini. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari. Mari pegang kami Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari angkat tangan sama-sama. Ku pandang pertolongan datang dari. Mari Bapak Ibu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam. Katakan sekali lagi, Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam. Mari sembah Tuhan. Kaulah harapan. Kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tahun ini Tuhan kami butuh Engkau Tuhan. Jesus. We need you Lord. Mari Tuhan, biar kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan.
Kalaupun ada satu nama Tuhan yang kami Tuhan mau andalkan di tahun ini Tuhan, nama itu nama Tuhan, namamu ya Tuhan, Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami tidak akan sia-sia. Dan biarlah Tuhan pagi siang ini Tuhan, setiap kami boleh memberikan yang terbaik, karena sebentar kami juga akan menerima yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama. Sekali lagi dong, kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Serukan nama Tuhan. Depan belakang, Tuhan berkati hidupku. Tuhan berkati hidupku. Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Yesus Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. bukankah Tuhan kita setia? Kepada bagiku, segala sanggup
sanggup limpahkan segala. Percaya Bapak Ibu, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, yes, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, Tuhan yang sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan bagiku. Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Biar kita bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan setiap hari. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan sambil bertepuk tangan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu yang di atas juga. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran menyaksikan perbuatannya yang katakan setiap hari. Setiap hari menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesus, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sekali katakan ajaib. Ajaib, mari jemaat Tuhan. Ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib kasihnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang katakan setiap hari. Setiap hari menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesus, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Kau Allah yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Tuhan ajaib. Haleluya. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk sesi pelantikan pengurus di tempat ini.
Silakan choir duduk di karpet. Iya, jangan sampai terbang, Aladin kalau terbang. Singer ke sana, singer juga duduk. Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya akan diberi kesempatan untuk melantik. Ada 6 seksi yang akan kita lantik pada siang hari ini. Sebenarnya di gereja Samase ada 8 seksi. Seksi yang sudah saya lantik itu adalah seksi remaja. Saya lantik tahun yang lalu secara online. Dan yang kedua adalah seksi pemuda remaja, remaja dewasa. Ya. Karena belum lengkap akan seksinya, jadi saya tangguhkan bulan depan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang sudah siap dilantik pada siang hari ini, saya minta untuk bangkit berdiri agar supaya menempati tempat-tempat yang sudah tersedia. Ya, itu yang pertama, seksi pria, pengurus seksi pria, supaya bisa berada di sebelah kanan saya. Lalu seksi wanita, lalu seksi KA, dan seksi beasiswa, lalu seksi kopertasio atau seksi perpustakaan, dan yang terakhir adalah seksi diakonia. Di sini aja. Ini seksi, Pak, ini seksi pria, itu seksi pria, seksi wanita. Ini sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya, sudah? Sudah semua? Ya, sebelum saya melantik saudara-saudara pengurus seksi, maka ada 3 pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara dan saudara wajib untuk menjawabnya. Ya, kalau saya mengatakan bagaimana jawab saudara, saudara hanya mengangkat tangan. Ya. Jelas ya? Oke. Saya akan mulai yang pertama. Apakah saudara-saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa jabatan saudara-saudara sebagai pengurus seksi ini ditetapkan oleh karunia dan panggilan Tuhan sendiri? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya harus lebih dahulu tanya kepada saudara, tidak usah angkat tangan dulu ya. Ya, yang kedua, apakah saudara-saudara yakin bahwa Alkitab, yaitu firman Allah, yang menjadi asas pengakuan iman kita? Oleh sebab itu, saudara-saudara akan menentang segala pengajaran yang hendak menyesatkan gereja kita. Bagaimana jawab saudara? Dan yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji hendak melayani gereja Tuhan dengan penuh kasih, tulus dan setia, serta melakukan diri dengan sepatutnya
sesuai panggilan Tuhan, dan oleh sebab itu saudara-saudara bersedia mentaati segala peraturan gereja Isa Masih yang sah. Bagaimana jawab saudara? Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. 1 Korintus 5 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Silakan saudara-saudara berlutut. Bagi ibu-ibu yang tidak bisa berlutut, bisa berdiri saja. Tidak harus dipaksakan, nanti tambah sakit. Ya, saya minta para hamba Tuhan ada di belakang daripada pengurus seksi untuk kita sama-sama dukung di dalam doa. Ya, saudara-saudara yang akan dilantik, saya beri kesempatan untuk saudara menyanyi, melayani lebih sungguh 2 kali. Dan nanti kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, sesuai pengakuanmu di hadapan jemaat dan di hadirat Tuhan yang telah memanggil kamu ke dalam pelayanan dan jabatan yang kudus ini, kiranya Tuhan akan memenuhi dan melengkapi saudara-saudara dengan Roh Kudus-Nya, agar saudara-saudara mampu melaksanakan tugasmu dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Allah dalam hidupmu. Sekarang saya sebagai hamba Allah pada hari ini melantik saudara-saudara di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara berdiri. Selamat, acara sudah selesai. Oke, saudara tetap ada di tempat dan saya akan membagikan SK, surat keputusan dari Gereja Isa Masih Kudus. Selamat Pak Muji. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini SK-nya. Selamat, Tuhan memberkati Bu Muji. Ya, ini SK-nya. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. SK-nya dari Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ini SK-nya dari Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dari Tuhan Yesus SK-nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk perhatian saudara. Sampai jumpa. Saudara-saudara, sekarang ada satu kesempatan yang lain lagi. Saya minta nanti Pak Senojoyo sebagai sekretaris majelis akan bisa memberikan satu pengumuman, karena di sini di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Dr. Minggus bersama dengan keluarga. Saya persilakan Pak Seno. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini, saya sesuai dengan mandat dari Bapak Gembala, Ketua Majelis, dan juga atas nama segenap Majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus, pada saat ini ingin memperkenalkan calon wakil gembala jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Namun sebelumnya dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto untuk bisa naik ke atas. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, iya. Ya, setelah melalui doa, pergumulan yang panjang, dan beberapa kali pertemuan dan juga diskusi antara Majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus dengan Bapak Minggus Minarto Pranoto dan juga dengan Ibu Li Yunling, maka pada hari ini, Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023, kami memberitahukan dan memperkenalkan calon wakil gembala jemaat Gereja
Isa Al-Masih Kudus, yaitu Bapak Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto, Master Teologi, yang saat ini masih menjabat sebagai rektor di Sekolah Tinggi Teologi atau STT Abdiel Ungaran, yang akan ditahbiskan oleh Majelis Pusat Harian Gereja Isa Al-Masih pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 atau pertengahan tahun ini dalam ibadah khusus, ibadah yang kedua, dan kemudian juga akan ditahbiskan sebagai gembala jemaat pada bulan Januari tahun 2024 yang akan datang atau awal tahun depan. Selanjutnya, sebelum saya memperkenalkan istri dari Pak Minggus, saya mohon dengan hormat dan penuh kasih untuk Ibu Pendeta Li Junling bisa mendampingi Pak Minggus di atas. Selamat siang Bu, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Jadi selain kami memperkenalkan Pak Minggus, kami juga ingin memperkenalkan istri dari Bapak Minggus, yaitu Ibu Pendeta Li Junling, yang saat ini menjadi salah satu hamba Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Pringgading Semarang. Beliau saat ini sebagai koordinator bidang ibadah dan juga paduan suara Mazmur Bakti. Dan tentunya yang akan menjadi gembala jemaat kita besok pada bulan Januari tahun 2024. Tak kalah pentingnya, kami juga ingin mengundang Saudari Rebeka, silahkan untuk bisa naik ke atas. Ya, selamat siang Rebeka. Ya, terima kasih. Ya. Saudari Rebeka ini adalah anak kedua dari Bapak Ibu Minggus yang saat ini duduk di bangku SMA di salah satu sekolah di Semarang. Untuk melengkapi perkenalan yang sudah kami sampaikan, kami mohon Pak Minggus bisa mewakili keluarga untuk melengkapi perkenalan kami, mungkin menambahkan sepatah dua patah kata untuk perkenalan singkat pada siang hari ini. Monggo Pak Ming, silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk perkenalan ini ya. Kami memuji Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kami untuk bertemu dengan Pak Lukas dan Pak Seno, seluruh majelis dan para rohaniawan. Tolong dukung kami di dalam doa, dalam proses menjadi wakil gembala ini, dan juga nanti pada bulan Januari. Kiranya roh Tuhan memimpin kita semua, kita boleh melayani bersama-sama, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan buah-buah bagi kemuliaannya. Ada satu yang terlupa Pak Seno, anak saya yang pertama belum disebut. Anak saya yang pertama namanya Ainesis, saking groginya saya lupa sama. Ainesis Liberta Pranoto, sedangkan yang kedua adalah Rebeka Agia Pranoto. Ya. Sekali lagi terima kasih jemaat yang saya cintai dan kasih. Kiranya Tuhan memimpin kita semuanya. Iya, jadi kalau Rebeka ini anak kedua, kalau yang tadi di gambar itu yang pakai baju merah, pakai toga itu
anak yang pertama, anak Barep. Saat ini tidak bisa hadir karena ada tugas di Jakarta. Ya, sudah bekerja di Jakarta, puji Tuhan. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan untuk perkenalan singkat pada siang hari ini. Kami mohon dukungan doa dari segenap jemaat dan juga terima kasih untuk perhatiannya sudah bisa menerima perkenalan atau pemberitahuan dari kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyiapkan hati untuk terima firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Tahun ini Bapak Ibu, gereja kita mengambil tema menikmati atau mengalami penggenapan janji Tuhan. Jadi biarlah kita mempunyai respon, terus beriman, terus percaya akan setiap janji Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terukkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, pembuat mujizat sejati. Mari pujikan ini dengan lebih sungguh, bahwa kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Amin. Mari katakan sama-sama. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah. Mari yang berserah kepada Tuhan, boleh angkat tangan sama-sama. Yang membelah, yang teguhkan, Tuhan yang sama, Tuhan hadir, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mujizat
sejati, pembuat mujizat sejati. Terima kasih. Kami bersyukur menemukan dan ditemukan oleh Engkau sendiri dalam hidup ini. Hanya oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami berada dalam lingkaran pemeliharaan-Mu yang ajaib. Sehingga pada hari ini kami terus bisa terhubung dengan pertolongan dan kasih-Mu. Ini yang membuat kami Tuhan terus bersyukur kepadamu, sehingga kami mampu melihat kehebatan-Mu dan kasih-Mu yang bersamaan dengan ini Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama menerima firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu Tuhan kami boleh tertanam jauh lebih dalam lagi ke dalam hikmat-hikmat-Mu, sehingga memampukan kami melihat sisi-sisi hidup ini di dalam terang dan kasih setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang beriman mengatakan, amin. Salam Bapak Ibu, pripun kabare? Sehat toh? Nggih, begitu. Ini karena saya orang Indonesia bagian selatan, saya harus berkata seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jujur Bapak Ibu akan terfokus pada kalimat yang terakhir, betul? Apa saja yang dibuatnya berhasil. Karena apa? Karena kita sedang hidup tidak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi mari kita bersama-sama, apakah ayat ini menjadi tujuan Daud menulis apa saja yang dibuatnya ini berhasil? Apakah ini yang menjadi tujuan Daud menulis? Kesimpulan awal betapa hebatnya Daud bergaul dengan Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Belajar Tertanam dari Kehidupan Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah bagaikan sebuah pohon. Daud menggambarkan seperti itu. Dan tempat hidup pohon adalah tanah. Sebelum pohon hidup menjadi rindang dan menghasilkan buah, sebelumnya adalah ada biji yang harus tertanam. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menggambarkan perjalanan hidupnya adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi yang menjadi pertanyaan dan sering kita lupakan, di manakah Daud itu tertanam? Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama kitab Rut pasal yang keempat. Kitab Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 kita mulai membaca. Kitab Rut pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 kita mulai. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dihampirinyalah dia.
Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan yang memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu daripada anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tangganya perempuan memberi nama anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutnya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 17, kalau Bapak Ibu meneliti, membaca berulang-ulang kitab ini, di situ tidak disebutkan Ibu Daud. Padahal di atas ayat-ayat sebelumnya di situ ada pujian iman kepada seorang wanita yang bernama Naomi. Ada euforia kesyukuran terhadap kehadiran seorang wanita yang bernama Naomi. Tapi begitu tiba kepada Ibu Daud, kitab ini tidak menyebutkan siapa Ibu Daud dan peranannya apa. Namanya saja di kitab yang berkanonik ini Bapak Ibu tidak disebutkan. Ibu Daud hanya bisa ditemukan di kitab-kitab Talmud. Artinya Bapak Ibu, dari sejarah silsilah saja, Daud tertanam pada tanah yang mengecewakan. Tanah-tanah yang sudah mendiskreditkan kehidupan Daud. Daud sejak kecil sudah tertanam di tanah yang sesungguhnya tidak dia kehendaki. Daud hanya tertolong oleh budaya patriarkal, sehingga di kitab Rut pasal yang keempat ayat 18 sampai 22 di situ Daud dicatat ulang dengan garis-garis patriarkal. Pujian keimanan seorang Ibu Daud tidak tercatat. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi Daud di mana Daud tertanam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita mulai belajar. Ketika Daud mengatakan di Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, apa saja yang dibuatnya berhasil. Pertanyaannya, tanah di macam apa? Daud tertanam. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 27 ayat yang keempat, Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Media tanah saat Daud ditanam yang pertama adalah Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di dalam keluarga, Daud memang punya silsilah dari ayah. Ibu tidak tercatat. Bahkan di situ di Mazmur ayat 20 pasal 27 ayat yang ke-10 dia mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tanah di mana kehidupan Daud ditanam adalah Daud merasakan seorang diri. Daud tidak merasakan kehadiran seorang ayah. Tapi dalam kitab-kitab Talmud disebutkan banyak syair Daud mengenai kehadiran seorang ibu yang takut akan Tuhan. Di kitab 1 Samuel pasal 22 ayat yang ketiga disebutkan, dari sana Daud pergi ke Misbah di Moab
dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan oleh Allah kepadaku. Walaupun secara kekeluargaan, secara fakta Daud tidak terpelihara baik oleh kedua orang tuanya. Namun saat kedua orang tuanya Daud mengalami kesulitan, Daud memikirkan keras perlindungan kepada orang tuanya. Artinya Bapak Ibu, Daud tidak menggunakan kekecewaan sebagai media yang menjauhkan kasih di dalam hidupnya. Yang kedua Bapak Ibu, media tanah saat Daud ditanam, yaitu saudara-saudaranya didekatkan istana oleh orang tuanya, tetapi Daud didekatkan kepada kambing domba. Mari kita baca di kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengalami tertanam di tanah atau pergaulan yang diasingkan. Saudara-saudaranya oleh ayahnya didekatkan menjadi tentara, didekatkan kepada istana, didekatkan dengan keberuntungan. Sedang Daud didekatkan kepada kambing domba. Ketika kita mendengar kalimat didekatkan pada kambing domba, bukan hal yang sederhana, karena peternakan tempo dulu tentang kambing dan domba adalah di tanah lapang yang luas. Artinya Daud, kalau bahasa politiknya sekarang adalah mendapatkan konspirasi, ketoke mendapatkan pekerjaan dan tanggung jawab, tapi harapannya supaya Daud mati oleh binatang buas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kepada kita semua, jika hal ini ada dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Kita seolah-olah mendapatkan solusi, tetapi solusi itu adalah menjebak supaya hidup kita hilang, hidup kita rugi, hidup kita tersingkirkan. Inilah media tanah di mana Daud mengenal Allah yang maha kuasa. Inilah di mana tanah Daud memperoleh kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jenis tanah apa yang Daud ditanam? Yang ketiga, Mazmur pasal 69 yang ayat yang keempat. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain mengalami solusi yang membinasakan, Daud secara pergaulan juga mengalami ketidakadilan. Dia diminta bertanggung jawab pada apa yang tidak pernah dilakukan. Di situ disebutkan yaitu musuh yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi seperti ini? Apakah kita masih menganggap Allah adalah Allah yang baik? Inilah Bapak Ibu tanah di mana Daud tertanam. Dibenci tanpa alasan. Media yang keempat, di manakah saat Daud ditanam? Mazmur pasal 69 ayat yang ke-8. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak ibuku. Sungguh tereliminasi Bapak Ibu
pergaulan tereliminasi, di keluarga tereliminasi. Mungkin kalau saya sendiri menghadapi Daud, mungkin saya tidak kuat. Walau saya anaknya Daud. Nama ayah saya adalah Daud. Inilah Bapak Ibu media tanah di mana Daud mengatakan apa saja yang aku perbuat pasti berhasil. Ini tanah di mana Daud tertanam. Media yang kelima, di manakah Daud di tanah Daud di mana tertanam. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-33. Media tanah saat Daud ditanam yang kelima adalah ia diragukan. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud diragukan. Ketika dia memiliki integritas, ingin menjaga nama baik Israel saat kedatangan Goliat orang Filistin. Semua orang Israel ketakutan, hanya Daud yang berani. Hanya Daud yang bisa menjaga kewibawaan Allah di umat Israel. Namun pada faktanya Daud diragukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita dapat mengerti bahwa di mana Daud tertanam. Daud ditanam oleh Allah pada tanah-tanah padang gurun yang secara manusiawi tidak ada gairah kehidupan. Yang secara manusiawi mungkin Daud tidak akan menjadi nabi yang besar. Karena semua meniadakan Daud. Karena semua tidak mengharapkan kehadiran Daud. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ditanam pada tanah yang tidak memungkinkan segala potensinya yang baik bisa berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa di Alkitab disimbolkan buah kurma sebagai buah yang raksasa yang luar biasa? Kita dapat belajar dari proses bertumbuhnya buah kurma. Buah kurma setelah biji itu ditanam, buah kurma yang sudah ditanam tadi, biji yang sudah ditanam tadi, atasnya dikasih batu, Bapak Ibu. Pertumbuhan biji buah kurma ini dihambat dengan tujuan supaya pertumbuhan akar itu terjadi. Setelah pertumbuhan akar itu terjadi, barulah pohon kurma itu muncul ke permukaan tanah. Sehingga ketika nanti pohon kurma dewasa, dia menjadi pohon yang kuat. Sehingga ketika ada badai padang gurun, pohon kurma tidak mudah jatuh atau roboh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa bukan tanah yang membuat Daud maksimal dalam berbuah, tetapi adalah bagaimana Daud berakar pada tanah yang memungkinkan dia tidak bisa bertumbuh. Kesepian, keterasingan, tidak ada penghargaan bukan berarti Allah tidak melihat. Ini yang dialami oleh Daud. Buktinya apa Bapak Ibu?
kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab itulah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketersingkiran, kesepian, terdegradasi secara manusiawi bukan berarti Allah tidak melihat, bukan berarti Allah tidak mengasihi. Buktinya Daud masih menampakkan wajah yang elok, bukan wajah yang depresi, bukan wajah yang putus asa, bukan hati yang penuh kebencian, bukan hati yang penuh kekecewaan, hati yang penuh dendam. Dan inilah yang dilihat oleh Roh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tertanam pada tanah yang tidak memungkinkan dia tumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang memimpin. Sekarang kita akan berbicara tentang buah. Kalau Daud, kita tadi melihat Daud di mana tertanam. Sekarang buah-buah apa yang dihasilkan dari ketertanaman Daud di tanah yang seperti itu? Buah-buah keterasingan Daud, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu, yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Buah keterasingan dari Daud adalah prinsip iman yang kuat. Karena Daud membentuk akar-akar yang banyak, akar-akar yang kuat. Keterasingan bukan berarti kita terlupakan. Keterasingan adalah tempat yang paling damai. Kita bertemu dengan Allah yang menciptakan kita. Ketidakadilan bukan berarti tempat yang menghancurkan kita, seperti Daud. Ketidakadilan justru adalah tempat yang paling subur bagi pribadi, jiwa rohnya Daud menjadi orang yang kuat. Sehingga ketika ada orang yang lemah, dia bisa menguatkan. Ketika umat Israel sudah merasa terintimidasi dengan orang Filistin, Daud bisa menguatkan. Buah keterasingan dari Daud yang kedua adalah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang dibuatnya berhasil, itu bukan berarti harus menikmati materialis ke dalam hidup kita. Tapi apa yang diperbuatnya pasti berhasil adalah Daud bisa menunjukkan perlawanan yang berarti kepada orang Filistin. Kesusahan, intimidasi, itu sudah wajar dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menghadapi, melawan intimidasi, persoalan yang ada dalam hidup kita, dengan keberakaran
hidup kita setelah sekian lama terasing, terabaikan, menerima ketidakadilan. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kekuatan yang dari situlah yang sebetulnya yang sangat maksimal ketika kita menghadapi intimidasi masalah. Ketika kita menghadapi kelemahan hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, buah-buah apalagi yang dihasilkan oleh Daud ketika hidupnya sedang berjalan. Buah-buah keterasingan Daud yang ketiga adalah tidak mudah terjebak siasat jahat orang. Kita baca di kitab 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-25. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit khitan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Bapak Ibu, mindset kita sebagai orang Kristen, kalau kita sudah berjuang mati-matian, doa puasa, kita sudah berjuang mati-matian dalam pelayanan, pikiran kita adalah kita bisa jalan tol, bypass menerima pertolongan Allah. Ketika kita sudah menjadi orang yang saleh, kita yang sudah menjadi orang yang suka menyembah Allah, kita berpikir setelah itu semuanya aku akan mendapatkan hal-hal yang mudah. Daud tidak mengalami itu. Daud justru mengulang peristiwa keterasingan, keancamannya lagi melalui kehidupan Saul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu apa yang disebutkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, tertanam dan menghasilkan buah pada musimnya. Buah-buah keterasingan Daud yang keempat Bapak Ibu adalah, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesusaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang-orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Daud dalam masa promosi menjadi raja. Seharusnya setelah diurapi, Daud berpikir aku menjadi raja dan segera memerintah, segera mendapatkan kekuasaan. Namun faktanya Daud kena siasat Saul, mau dibunuh. Tidak itu saja, Daud seharusnya mendapatkan dukungan orang-orang yang gagah perkasa. Daud yang seharusnya mendapatkan dukungan pahlawan-pahlawan Israel. Yang terjadi ketika Daud mengalami himpitan, Daud menjadi pemimpin orang yang bermasalah. Suksesnya Daud di sini Bapak Ibu. Ketika dia terancam, ketika dia merasakan desakan penuh dengan masalah, biasanya yang kita harapkan adalah datangnya penghibur, datangnya penolong, datangnya berkat. Tapi Daud Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat mengalami persoalan, yang datang justru orang bermasalah. Tidak hanya 1, 2, di situ disebutkan ada 400. Inilah Bapak Ibu kalau kita mau mendalami dunia pelayanan. Tadi saya sangat senang sekali jemaat Gia Kudus, jemaat yang penuh partisipatif, yang mau bersama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang sukses adalah ketika kita terluka, kita membalut yang terluka. Pelayanan yang sukses adalah ketika sakit,
kita menyembuhkan orang yang sedang sakit. Ketika kita mengalami kesesakan, kita membebaskan orang yang tersesak. Kalau hidup kita dalam pelayanan hidup kita dijauhi hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu boleh bertanya, di tanah yang mana saya tertanam? Dengan akar bagaimana saya ada di dalam Tuhan? Karena orang yang melayani adalah orang yang harus berproses dengan cara kehadiran Tuhan. Supaya dengan mengalami cara kehadiran Tuhan itulah orang yang melayani punya hikmat. Orang yang melayani bisa merasakan kesusahan orang lain. Karena Kristus datang adalah Allah yang membebaskan. Demikian juga kita, seorang pelayan. Kedatangan kita harusnya menjadi pembebasan, walaupun kita justru sebenarnya hidup di dalam penuh persoalan. Di awal-awal saya mencoba mau menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika itu saya hidup dalam sebuah keadaan zero. Saya mencoba membuat kegiatan Bapak Ibu. Jual semangka dari teman, suruh jual ke, ndak kulaan. Pokoknya dolen nanti setoran. Begitu baru saya nikmati 2 minggu. Datanglah sepasang suami istri dengan 2 anak, 3 cucu, bilang saya tidak bisa makan. Ya, saya serahkan. Pak, Bu, jualah semangka, hasilnya buat jenengan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ini harus dihadirkan kepada kita? Untuk menyatakan bahwa buah itu harus nyata di dalam hidup kita. Supaya yang keluar dalam hidup kita adalah buah yang berdasarkan proses-proses kehidupan. Bukan buah imitasi yang dibuat-buat supaya kita terlihat rohani, supaya kita terlihat Kristen, supaya kita terlihat baik. Bukan. Buah yang dihasilkan adalah sebuah proses di mana kita harus mengalami tertanam dengan segala keterasingan, kesepian, kejengkelan, kesakitan. Supaya ketika Tuhan hadirkan orang-orang yang bermasalah, kita bisa membebaskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi persoalan di Mazmur pasal 1 ayat 3 bukan pada tanahnya, tetapi bagaimana proses berakarnya. Dan buah yang dihasilkan adalah buah yang dari proses. Proses yang Daud alami. Bukan proses materialisme yang kita pahami sepanjang hidup ini di zaman ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama tumbuh di dalam pekerjaan Tuhan, alami setiap proses ini dengan kekuatan Tuhan. Abaikan tanahnya, kuatkan pertumbuhan akar hidup kita, supaya kita bertemu dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang dahsyat, membentuk hikmat di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melayani yang membebaskan, menghibur yang terluka, menghibur yang susah, berdasarkan pengalaman keberakaran hidup kita, bukan copy paste dari orang lain, bukan copy paste dari radio, bukan copy paste dari YouTube, tapi mengalir dari proses kehidupan yang sudah kita alami. Amin. Kita bangkit berdiri. Musik bisa membantu. Haleluya. Musim akan selalu berganti.
Haleluya Yesus, terima kasih. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kami tidak tahu tanah apa yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Proses apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi kami berharap jangan tercabut. Jangan mengambil tanah lain, tapi dalamkan akarmu, lebarkan akarmu. Ganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau memelihara hidup kami. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir untuk menolong setiap kehidupan kami. Kami sadar betul Tuhan, hidup ini tidak mudah, tidak pernah mudah. Tetapi Engkau menjamin bahwa ketika kami ada di dalam Engkau, Engkau menjamin kemenangan di setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu kembali meneguhkan dan menegarkan buat kami, bahwa kalau kami tertanam di dalam Tuhan, kalau kami selalu ada di dalam jalan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Engkau menjamin apa saja yang kami lakukan Engkau buat berhasil. Terus tanamkan dan teguhkan iman kami di dalam Tuhan, sehingga hidupan kami merupakan refleksi dari kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang menjadi alat tangan Tuhan untuk jadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua pada siang hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, memberkati dalam keluarganya, dan memberkati pelayanannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima firman Tuhan, dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Handono Cahyono Adi dari TPI kita yang ada di Guntorona di Wonogiri, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan baik dalam ibadah raya yang pertama maupun yang kedua, yang sudah jadi berkat buat kita semua. Terima kasih Pak Andi. Baik, kami menekankan beberapa penekanan pengumuman dalam Warta Jemaat. Yang pertama, bagi saudara-saudari yang merencanakan menikah di tahun 2023 ini, agar segera menghubungi Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lukas Sutrisno, untuk dijadwalkan katekisasi pranikahnya. Katekisasi pranikah akan diadakan baik secara tatap muka maupun secara online. Oleh sebab itu, selain melengkapi semua persyaratan administrasi yang diperlukan, dan untuk jadwal katekisasi pranikahnya, saudara-saudari silakan menghubungi Pak Lukas untuk dijadwalkan katekisasinya. Lalu yang kedua, bagi juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis, baptisan air untuk periode pertama tahun 2023 ini akan diadakan pada hari Rabu tanggal 5 April tahun 2023. Dan untuk itu katekisasi baptisan air akan segera dimulai. Akan dimulai pada hari Selasa dan Kamis tanggal 7 dan tanggal 9 Februari. Dan selanjutnya katekisasi akan diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 5 sore. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara, Saudari yang rindu untuk dibaptis, agar segera mempersiapkan diri dan dapat mengambil formulirnya di sekretariat setiap hari dalam jam kerja. Itu untuk informasi penekanan Warta Jemaat. Untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan atau membacanya dalam lembar Warta Jemaat, baik lembar Warta Jemaat cetak maupun yang digital. Silakan untuk dilihat pengumuman-pengumuman gereja yang ada di sana. Lalu siang hari ini kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada dalam ibadah yang kedua ini, untuk bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada yang di atas? Iya, kecuali saudari Rebecca yang baru pertama kali hadir ya. Pak Majelis disambut toh. Kalau Bapak Minggu sudah pertama kali, Ibu juga baru pertama kali hadir ya. Oh sudah pernah ya. Tetapi bukan dalam ibadah yang pertama, dalam ibadah raya. Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya. Baik, kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang berhari ulang tahun selama sepekan ini, baik mulai dari hari Senin
sampai dengan hari Minggu dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29. Kalau ada yang hadir dalam ibadah kedua, bisa juga bangkit berdiri untuk kita kenal dan disambut oleh Bapak Ibu majelis. Ada yang di atas? Ada ya satu ya. Ya. Ada lagi? Ada ya, begitu saja. Iya, mari Bapak Ibu Saudara kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Mari kita berdoa. Kembali Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kejadian kami yang dahsyat. Secara istimewa bersyukur bersama saudara kami jemaat Tuhan yang dalam pekan ini berhari ulang tahun. Tuhan, kami percaya sepanjang tahun yang sudah mereka lewati tidak sendirian tapi bersama dengan Tuhan. Melewati berbagai musim dalam kehidupan, berbagai situasi yang mereka hadapi. Kalau saudara-saudara kami ada hingga hari ini, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah membuktikan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, usaha dan pekerjaannya. Sehingga kalau saat siang hari ini, saudara-saudara kami boleh ada sebagaimana ada. Semua itu karena anugerah dan pimpinan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Saudaraku yang berhari ulang tahun, engkau sudah menikmati hidup bersama dengan Tuhan dan hiduplah senantiasa bersama dengannya. Lakukanlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu, maka engkau akan menikmati perwujudan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau, memberkati dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Kiranya kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur bersama saudara kami berhari ulang tahun di dalam pekan ini. Demikian pula Tuhan, kami membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Mereka saat ini yang sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Apapun kelemahan tubuh yang mereka alami, apapun sakit penyakit yang sedang mereka derita, Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang melawat mereka. Kiranya Engkau memulihkan kesehatan mereka, memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Kami adalah ciptaan tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu persis setiap organ-organ tubuh kami yang mengalami kelemahan. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu, Engkau bekerja secara ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan semua proses medis yang sedang dikerjakan, baik obat-obat yang mereka konsumsi, terapi-terapi khusus yang mereka sedang lakukan. Kiranya Tuhan urapi itu semua sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Dan sembari menunggu kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka, agar mereka terus berharap dan percaya bahwa Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah, tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada saudara-saudara yang berhari ulang tahun, selamat hari ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan ke Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memimpin seluruh rangkaian ibadah yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Engkau sudah pakai hamba-Mu Pak Indi menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk jemaat gereja Isa Masih Kudus.
Sebagaimana Engkau sudah memimpin menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini, sebentar akan meninggalkan kami. Kami pun mohon kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai hamba-Mu sampai ke Nguntoro lagi dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Demikian juga dengan Pak Minggu sekeluarga. Kami bersyukur bukan satu kebetulan, tapi rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan hamba-Mu ini menjadi generasi penerus dari kami. Oleh karena itu pakai hamba-Mu dengan luar biasa supaya boleh menjadi berkat bagi gereja Isa Masih Kudus. Itulah sebabnya Tuhan hari ini kami boleh menyerahkan hamba-hamba-Mu semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memakai hamba-hamba-Mu ini menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk setiap orang-orang yang dilayani. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu sebagai bukti nyata bahwa Engkau memimpin, menyertai dan memberkati mereka, sehingga memungkinkan mereka pada hari ini bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini supaya berguna bagi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Bila berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk pengurus seksi yang baru dilantik, mohon untuk tidak pulang dulu, kita foto bersama.